Dan kami sudah terhubung dengan Sandra Insani, produser lapangan CNN Indonesia di Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Selamat pagi Sandra. Biasanya kalau ganjil genap itu yang kita tahu adalah ganjil genap kendaraan roda 4 ya Maya. Nah kalau ganjil genap di toko itu penerapannya seperti apa? Ya, selamat pagi Mai dan juga Sarah. Betul sekali, hari ini tepatnya pada tanggal 15 Juni 2020 merupakan hari pertama pemberlakuan ganjil genap di seluruh pasar tradisional yang ada di Jakarta. Dan saat ini saya sudah berada di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan. Dan berdasarkan pantauan kami, memang aturan pemberlakuan ganjil genap hari ini harusnya diterapkan. Namun memang belum semua kios di sini menerapkan hal tersebut. Karena memang ada beberapa kendala, Maya dan juga Sarah. Yang pertama yaitu memang kesadaran dari para pedagang walaupun mereka mengetahui bahwa tokonya merupakan nomor genap, tapi mereka tetap buka di tanggal ganjil hari ini seperti itu. Kemudian juga yang kedua, memang kalau kita lihat di sini kebanyakan yang buka pun adalah toko-toko yang merupakan menjual bahan pangan seperti itu, seperti sayur, tadi juga ada daging. Karena memang mereka mengatakan bahwa kalau misalnya mereka memberlakukan aturan ganjil genap, hari ini buka, makanan yang memang seharusnya dijual habis hari ini namun masih tersisa, maka tidak bisa dijual untuk lusa. Kalau harus dijual keesokan harinya. Kalau dijual di lusa kemudian hari, maka produk-produk ataupun barang makanan yang dijual akan mengalami kerusakan seperti itu. Dan memang kalau misalnya kita lihat lagi kendala-kendala lainnya adalah untuk para pengunjung sendiri kita tidak bisa membedakan, Maya dan juga Sarah, mana toko yang memang bernomor ganjil, mana toko yang bernomor genap. Karena memang para pedagang di sini bisa tahu melalui surat edaran bahwa oh ya saya toko genap, saya toko ganjil, tetapi untuk para pengunjung di sini tidak bisa karena tidak ada nomor yang tertera di masing-masing toko. Dan kalau kita bicara memang physical distancing harus diterapkan di pasar-pasar tradisional di Jakarta, mengingat di Jakarta sudah ada 9 pasar yang pedagangnya terindikasi COVID-19. Di sini physical distancing kalau kita lihat pasar-pasar di Jakarta memang cukup berdekatan. Physical distancing dengan adanya aturan ini memang terjadi untuk para pedagang toko. Namun kalau kita bicara mengenai para pengunjung yang hadir di sini, tadi berdasarkan pantauan kami memang masih terdapat kerumunan-kerumunan seperti itu. Karena memang di sini yang difokuskan pedagang, tapi kalau untuk pengaturan bagaimana physical distancing, kalau misalnya kita mungkin pergi ke toko supermarket masih ada garis-garis, tapi kalau di sini enggak. Sehingga salah satu kendala yang harus diperhatikan adalah agar pemberlakuan ganjil genap ini lebih efektif, yaitu kesadaran dari masyarakat atau pengunjung itu sendiri dan juga pengawasan dari pemerintah. Jangan sampai miss bahwa untuk memecah COVID dengan memecah kerumunan yang ada di pasar, tetapi pengaturan pengunjung masih belum dilakukan sehingga tujuan untuk memecah kerumunan ini sendiri masih belum dicapai sepenuhnya seperti itu. Kemudian juga kalau kita bicara memang salah satu hal lainnya, banyak hal lainnya yang memang harus dilakukan adalah menggunakan masker. Tadi kita sudah lihat banyak pedagang di sini menggunakan masker. Yang kedua menggunakan face shield, namun di sini untuk para pedagang belum menggunakan face shield karena ketika kami tanya bahwa masker dipakai sudah ngap, sehingga kalau untuk memakai face shield masih kurang nyaman. Kemudian juga kalau memang kita tengok pemberlakuannya adalah pengecekan suhu tubuh, yaitu tidak boleh lebih dari 37,3 derajat Celcius, tapi untuk pengecekan suhu masih belum kami dapati seperti itu di sini. Dan telah diinformasikan juga sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak-pihak dari pengelola pasar. Namun kita tahu di sini bukan hanya bekerja sendiri melainkan harus adanya kerjasama dari pedagang itu sendiri. Kemudian juga toko diwajibkan untuk buka hanya dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 2 siang seperti itu. Dan ini bukan hari pertama, tadi kita tanya juga masih ada yang buka pukul 5 pagi seperti itu karena mengingat kebutuhan-kebutuhan para pengunjung untuk membuat bakso, sehingga harus buka di pukul 5 pagi. Dan memang kalau kita tengok, salah satu alasan pemberlakuan ganjil genap ini, Maya dan juga Sarah, adalah untuk memecah kerumunan. Karena kalau kemarin kita lihat berdasarkan data dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, itu mereka mengatakan bahwa ada 400 pedagang yang memang terindikasi positif COVID di 93 pasar yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga diharapkan dengan pemberlakuan ganjil genap ini menjadi salah satu solusi. Karena kalau di Jakarta tokonya berdekatan, kalau di daerah mungkin contohnya di Salatiga cukup jauh, jaga jarak bisa diatur. Kalau di sini salah satu caranya adalah memberlakukan ganjil genap kios. Maya dan juga Sarah.
Iya Sandra, kalau kita lihat tadi kan ini yang dikatakan adalah yang pangan ya. yang pangan ya, yang untuk pemberlakuan ganjil genap. Ini tadi kita lihat juga yang non pangan tetap buka seperti biasa. Ada aturan juga nggak untuk yang non pangan? Sebenarnya pemberlakuan ganjil genap ini untuk seluruh kios baik pangan maupun non pangan. Tetapi memang tadi kita tanya bahwa masih ada kekeliruan dari pedagang bahwa setahu saya hanya toko kios non pangan saja. Tetapi sebenarnya yang diberlakukan adalah untuk non pangan dan juga pangan. Dan memang salah satu kendala lainnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah, Sarah dan juga Mai, kalau misalnya diberlakukan ganjil genap dan toko tersebut sama, pengunjungnya juga jumlahnya tetap sama, karena toko satu tutup, mereka akan beralih ke toko lainnya, sehingga harus diperhatikan lagi kembali physical distancing jika ada penumpukan di satu toko karena toko lainnya tutup, seperti itu Sarah dan juga Mai. Baiklah, terima kasih Sandra Insani yang sudah melaporkan untuk kami ya dari Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan.